Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, Maha besar mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Halo Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Kita berdoa dulu. Maha besar Tuhan kami yang bertahta di kerajaan surga mulia. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, melindungi kami dalam semalam hamba tidur dan istirahat, sehingga kembali bangun dengan tubuh yang segar bugar, dan sekarang akan mendengarkan sebagian kecil dari firman. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dosa dan salah kami Tuhan ampunkan. Semua hanya kami mohon demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, atau saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada pagi hari ini kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-41 sampai dengan 43. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang 52 sampai 53. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asubah anak Silvi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kemudian ayat yang ke-52. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menengok kehidupan Raja Yehuda juga Raja Israel, untuk kita pelajari, untuk kita ambil hikmatnya dari karakter mereka masing-masing. Kita ketahui bahwa
Yosafat adalah Raja Yehuda. Nama ayahnya ada Asa. Lah, Asa itu melakukan yang baik di mata Tuhan. Ia mewariskan yang baik-baik kepada anaknya. Ia hidup menurut ketetapan Tuhan. Dan ia memberi warisan teladan yang baik untuk anaknya Yosafat. Sehingga pada waktu Yosafat menjadi raja, rakyat dalam keadaan damai, sejahtera. Karena apa? Karena yang diwariskan Asa kepada Yosafat adalah benar di mata Tuhan. Nah, kita tengok Raja Israel. Raja Israel yang bernama Ahab memang raja yang jahat. Jahat di mata Tuhan. Kita ambil contoh 2 saja. Misalnya pada waktu Ahab mengadakan pesta ulang tahun anaknya. Nah, pada waktu itu anaknya menari. Karena terkesima, karena bahagia oleh tarian anaknya, sehingga Ahab menjanjikan anak itu meminta apapun nanti akan diberi. Nah, apa yang terjadi? Karena anak itu meminta nasihat kepada Isabel ibunya, maka anak itu meminta kepala Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu sedang dipenjara. Kemudian Ahab menyuruh orang memenggal kepala Yohanes Pembaptis itu karena nasihat Isabel, ibunya. Kemudian yang kedua, contoh kedua, seorang raja seperti Ahab ini terlalu rakus. Seorang raja kan sudah kaya. Nah, pada waktu itu dia itu menginginkan kebun anggur Nabot, karena kebun anggur Nabot kan dekat istana. Kemudian dia menginginkan dan juga meminta kepada Nabot akan membeli ladang itu, karena tanah itu warisan dari orang tuanya. Jadi Nabot juga tidak melepaskan kebun anggur itu untuk dimiliki Ahab. Dan apa yang terjadi? Juga kejahatan dilakukan lagi. Ahab menyuruh orang untuk membunuh Nabot. Nah, itulah warisan yang tidak baik yang diwariskan Ahab terhadap generasi berikutnya. Padahal orang tua yang mewariskan teladan yang tidak baik tentu akan berakibat pada anak cucu atau pada generasi yang berikutnya. Ini juga demikian, saudara-saudara. Pada waktu Ahab telah meninggal dunia, terjadi kejahatan lagi, sehingga membuat orang-orang Israel itu semua berdosa. Karena Ahazia mewarisi kelakuan yang dari Ahab itu. Suatu ketika dia jatuh dari kisi-kisi rumahnya. Dia mengutus untuk bertanya kepada Baal di lain kota. Di situ Ahazia menyuruh menanyakan pada Baal di Ekron. Kemudian apa yang terjadi? Malaikat Tuhan berkata kepada Elia, "Elia, sambutlah utusan-utusan dari Samaria. Nanti kau katakan, kau jawab pertanyaan dari utusan-utusan itu, menanyakan apakah saya nanti bisa kembali lagi sehat atau bagaimana." Terus di tengah jalan mau kemana? Terus prajurit, "Kami mau ke Ekron untuk menanyakan kepada Baal di sana bahwa Raja Ahazia itu bisa sembuh atau tidak." Terus Elia hanya begini, "Apakah di Israel tidak ada Allah? Kok mau tanya pada Baal di kota lain?" Nah, kemudian utusan itu pulang ke istana. Ahazia tanya, "Mengapa kamu kok balik kembali?" Terus utusan mengatakan bahwa ada seorang yang menyatakan bahwa raja tidak akan sembuh lagi, raja akan mati. Nah, kemudian
raja tanya kepada utusan itu, bagaimana orang itu? Orang itu pakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit. Nah, pada waktu itu Elia sudah pulang, sudah duduk di atas bukit. Kemudian mengirim utusan lagi ke sana ya. Nah, sampai di sana juga dengan kasarnya tentara itu menyuruh Elia, Elia turunlah. Namun apa yang terjadi? Elia tidak mau turun. Nabi Allah turunlah. Kalau aku seorang nabi, maka api akan menyambar kamu sekalian. Dan akhirnya utusan itu mati semua. Kemudian kan disusul lagi utusan yang kedua kali. Sampai di sana juga terjadi seperti itu. Kalau aku seorang nabi, pasti api akan menyambar kamu semua. Ternyata juga api menyambar mereka. Nah, kemudian juga Ahazia mengirim utusan lagi yang ketiga. Namun utusan yang ketiga ini lebih bijaksana. Dia memohon kepada Nabi untuk turun. Dengan demikian Elia mau. Dan malaikat Tuhan mengatakan pada Elia, memberi semangat pada Elia, jangan takut, pergilah bersama mereka menemui Ahazia. Dan ternyata benar. Kemudian menemui sampai di istana dan juga mengatakan apa yang sesungguhnya akan terjadi pada Raja Ahazia. Kamu akan mati dan tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu. Nah, itulah saudara-saudara contoh teladan yang tidak baik yang diberikan oleh Ahab, yang diberikan kepada anak ataupun generasi selanjutnya, mengakibatkan turunannya itu juga sengsara. Malah baru menjadi raja 2 tahun Ahazia sudah meninggal. Itu karena dia melakukan yang jahat sehingga orang Israel juga ikut jahat semua. Itu karena warisan dari Ahab. Itulah sekelumit contoh di antara Yosafat, raja Yehuda, dan Ahazia, raja Israel. Jadi ya, Bapak Ibu atau saudara-saudara, marilah kita belajar untuk selalu taat kepada Tuhan dan juga selalu menjadi terang dunia. Marilah kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang dari Matius 5 ayat yang ke-16. Begini bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Juga Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita juga menengok. Ada suatu cerita pada tanggal 23 November tahun 1596 dilaksanakan penyiksaan terhadap orang-orang Kristen. Dari 26 orang itu juga ikut seorang anak kecil yang berumur 12 tahun. Pada peristiwa penangkapan tidak memperlihatkan ekspresi yang sedih ataupun takut. Malah petugas itu yang iba dan pikirnya begini, wah, masa depanmu masih panjang, nak. Daripada kamu menyia-nyiakan hidupmu dengan mempertahankan imanmu, lebih baik kamu mengatakan, aku tidak percaya Yesus. Namun apa yang terjadi di luar dugaan, anak kecil yang bernama Kun itu dengan tersenyum, Bapak, alangkah baiknya kalau Bapak ikut saja dengan saya, nanti akan ke surga bersama-sama dengan saya. Nah, itu di luar dugaan. Sehingga anak kecil itu disalibkan untuk pertama kali. Pikirnya kalau tangan atau kaki dipaku, itu mungkin anak itu mau menangis dan mau menyangkal imannya. Di luar dugaan sama sekali, anak itu tetap tidak mau menyangkal imannya. Anak sekecil, anak 12 tahun, itu sudah menjadi martir. Itulah warisan yang diberikan
oleh orang tua, bukan hanya warisan kelakuan baik, namun juga warisan iman. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa membandingkan contoh-contoh tadi bahwa warisan-warisan yang diberikan oleh orang tua kepada anak atau kepada generasi selanjutnya pasti akan membuahkan hasil yang sesuai dengan warisan itu sendiri. Nah, juga kiranya kita dimampukan untuk selalu mewariskan yang baik, mewariskan teladan yang baik bagi generasi selanjutnya. Orang tua yang saleh akan selalu mewariskan yang baik dan nanti akan berguna bagi generasi berikutnya. Kita memang harus mohon pertolongan Tuhan bahwa kita juga harus dimampukan untuk berbuat yang baik. Kita seperti pada Kidung Jemaat 23 bait 1 ayat terakhir yang di situ disebutkan, limpahkanlah berkat dan anugerah. Marilah kita juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan sebagian kecil firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan berkati supaya kami, para anak-anak Tuhan, benar-benar mewariskan kelakuan kami yang baik, mewariskan teladan kami yang baik kepada generasi kami selanjutnya. Sehingga nanti akan ada generasi yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Banyak dosa dan salah kami, Tuhan ampunkan. Semua hanya kami mohon demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berikanlah teladan yang baik bagi anak cucu kita. Matur nuwun.